hidup kita berbuah. Orang-orang di sekitar kita lah yang bisa merasakan buah hidup kita. Manis atau asam, baik atau buruk. Jangan sampai kita jadi tua dan hidup kita nggak berbuah. Ingat dalam Matius 21 ayat 19, Yesus mengutuk pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah. Goal dari pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita bukanlah lebat daun atau karisma, kelihatan wow senior dalam kekristenan, sudah pelayanan, tetapi berbuah lebat, buah bicara karakter, jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan, orang-orang yang sudah kita muridkan, kemudian perubahan hidup kita sendiri, dan bagaimana hidup kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu goal dari pertumbuhan iman. Apa sih yang membuat hidup kita berbuah? Mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus berkata, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dan kemudian ranting yang sudah berbuah pun akan dibersihkan, supaya lebih banyak lagi berbuah. Artinya dalam hidup kita, supaya hidup kita berbuah, kita akan mengalami yang namanya proses, penderitaan, masalah, tekanan. Karena ujian dalam hidup kita melahirkan pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhanlah yang membuat iman kita bertumbuh, kita semakin belajar mengenal Tuhan, kita semakin belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar untuk rendah hati ketika Tuhan promosi. Orang yang tidak mau diproses tidak akan bertumbuh. Ada orang-orang yang ikut Tuhan kemudian mereka ngomel, kenapa sih ikut Tuhan susah banget? Kok ketika saya belum ikut Tuhan, bisnis saya diberkati, keluarga saya baik-baik saja, tapi setelah saya ikut Tuhan, saya malah ngalami kerugian dalam usaha saya malah ditinggalkan sama keluarga saya. Dengar baik, orang yang tidak mau dibersihkan, orang-orang yang tidak mau diproses, tidak akan bertumbuh. Perhatikan anak-anak yang tumbuh besar di dalam keluarga yang full protection. Orang tuanya gak mau dia tersentuh, gak mau anaknya disakiti. Anaknya diikutin kemana-mana, dijagain. Anak ini gak akan siap menghadapi dunia nyata. Beda sekali dengan anak-anak yang orang-orang tuanya memberikan kepercayaan. Mereka harus bisa bikin keputusan. Ketika saya dikirim ke Australia untuk kuliah, hidup saya berubah. Karena jauh dari orang tua, saya dilatih untuk bisa membuat keputusan yang benar. Harus bisa survive di tengah-tengah tekanan. Ketika kita disakiti orang, kita harus bisa bereaksi dengan benar. Dan semua itu dipelajari justru di area tidak nyaman dalam hidup kita. Apapun masalah dalam hidup kita, mari belajar untuk menghadapinya. Jangan lari daripada masalah. Hadapi dan jadilah seperti Daud yang terlatih melawan singa dan beruang, sehingga dia jadi seorang raja yang kuat. Jadi seseorang yang sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Proses hidup itu diizinkan Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Ketika kita ingin belajar mengenal Tuhan, ketika kita ingin belajar mengandalkan Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan tekanan, gak ada yang bisa nolong kita gak bisa lari kemana-mana. Penderitaan yang begitu amat sangat, yang begitu menekan dan tidak terkatakan. Kita hanya bisa nangis sama Tuhan. Terlebih ketika orang yang kita andalkan mengecewakan kita. Kita mau lari kemana selain kepada Tuhan? Tekanan itu melahirkan pengalaman dengan Tuhan. Ketika kita belajar sungguh-sungguh percaya Tuhan, ngandelin Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan belajar dengar Tuhan, dan proses hidup itu luar biasa. Itulah yang membentuk iman kita. Penderitaan menghasilkan iman. 1 Korintus 10:13 berkata gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hidup kita mengalami ujian, tekanan, badai hidup, percayalah, maksud Tuhan adalah supaya kita bertumbuh dalam iman. Tuhan pasti menyertai di tengah-tengah ujian hidup itu, dan Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya dan bahkan jalan keluar. Saya percaya bahwa penderitaan itu menguji iman kita. Kedewasaan iman seseorang diuji ketika dia diperhadapkan dengan penderitaan dan tekanan. Apakah kita tetap
bereaksi benar dan tetap melakukan firman Tuhan, atau malah kita mundur dari iman? Iman kita, kedewasaan iman kita diuji justru dalam tekanan dan penderitaan. Apakah kita tetap mempercayai Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Yusuf bisa berkata dalam Kejadian 50:20 bahwa sekalipun engkau merekarkakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mengubahnya, merekarkakannya untuk jadi kebaikan bagi. Rasul Paulus juga berkata dalam Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil soal rencananya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Betapa ini iman. Gak mudah untuk berkata bahwa Tuhan sanggup mengubah hal-hal yang buruk jadi baik bagi aku. Saat kita ditekan, kalau masalahnya udah lewat gampang ngomongnya. Tapi inilah ujian kepada iman. Orang yang dewasa iman melihat ujian dan cobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.